2024 itu harus ya, wanita harus bisa berkiprah, wanita harus bisa mewarnai. Sebagai pimpinan perempuan itu sah-sah saja karena memang sudah ada penyetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi teman tim Lili di podcast KPU Kabupaten Kudus bersama saya sebagai host Alan ya, yang biasa dipanggil Alan meskipun nama aslinya Ahmad Khalil. Iya, jauh sekali. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ini ada dua tokoh perempuan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau berdua itu merupakan pimpinan atau ketua organisasi kewanitaan. Nah, ini kewanitaan yang ada di Kabupaten Kudus yang punya pengaruh yang cukup besar, yang punya andil cukup besar di Kabupaten Kudus. Kita sapa, ini yang pertama ada Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Kabupaten Kudus, ada Ibu Nihayati. Agak susah manggilnya. Buni lah ya. Oke, Buni. Mbak Ni, oke ya, biar lebih kelihatan akrab ya. Oke. Yang kedua ini ada Bu Arisna ini ya, saya panggil Mbak juga ya. Tadi biar lebih akrab, ada Mbak Arisna ini dari Ketua Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Kudus. Nah, ini nanti selama kurang lebih setengah jam kita akan ngobrol-ngobrol singkat lah terkait dunia perempuan, dan tentunya karena ini di KPU kita akan sedikit menyerempet-nyerempet yang berhubungan dengan politik. Ya, kita langsung saja mengobrol dengan para Srikandi yang luar biasa ini. Gimana kabarnya Bu Mbak Ni sama Mbak Aris? Alhamdulillah Sehat semua. Yang penting bahagia kan. Amin. Organisasi harus bahagia selalu. Luar biasa. Proses. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin dari Mbak Ni dulu ini. Ini aktivitasnya ini terutama di Fatayat Kudus ini apa ini program-program yang sedang berjalan yang mungkin terutama bagi pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Alan selaku Komisi Pemilihan Umum ya dari tim anggota KPU yang mudah dibaca, anggota KPU. Dan Aris yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Nasihatul Aisyah. Bahagia sekali pada pagi hari ini kami berdua diundang untuk bincang dan ngobrol santai ya Mas ya. Santai tapi serius ya, seriusan. Oke, alhamdulillah program yang akan kami jalankan di tahun ini khususnya di kepengurusan kami dilantik pada tanggal 22 Oktober 2019 tepat di HSN yang kelima di alun-alun. Alhamdulillah sekarang sudah setengah perjalanan periode kami. Pada periode kami memang kita fokus di pengkaderan. Di pengkaderan ini kita banyak sekali agenda-agenda yang akan kami jalankan berkaitan dengan organisasi banyak programnya, banyak agendanya. Kalau lebih spesifik di politik ya, di politik kita punya agenda tentu karena organisasi itu cara ya, atau alat kita untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat bahwa kita aktif, bahwa kita eksis. Inilah program kami. Ada beberapa item termasuk dalam agenda perpolitikan karena nanti di 2024 itu harus ya, wanita harus bisa berkiprah, wanita harus bisa mewarnai dan menjadi warna, menjadi tidak hanya sebagai simbol-simbol
kecantikan atau simbol ibu dan sebagainya, tapi wanita bisa berperan di ranah politik. Itu kami sudah mengagendakan, paling tidak kita menata kader-kader kami yang ada di Fatayat. Memang Fatayat bajunya hijau, seragamnya hijau, tapi setelah kita terjun ke bawah itu tidak hanya hijau mereka masuknya, berwarna-warni. Jadi winter tuh ya. Ya. Artinya pihak politik kan bebas ini Mas. Betul. Politik, saya tidak bisa mengarahkan sebagai nakoda, tidak bisa mengarahkan anak buah saya untuk lurus siratal mustaqim ke warna hijau, tidak bisa. Itu dan itu memang kita egaliter ya, artinya kita tidak memaksa mereka di warna satu warna. Itu agenda-agenda yang Siap, oke. Terima kasih dari Mbak Nik di Fatayat Kudus. Kalau dari Mbak Aris, bagaimana ini? Apa program-programnya yang sedang dilakukan untuk pemberdayaan perempuan di Kudus ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Alan sebagai anggota KPU dan juga teman sahabat kami seperjuangan dari Fatayat Mbak Nik Hayati. Alhamdulillah memang mendekati pemilu nggih. Paling tidak program-program di organisasi keperempuanan itu harus disampaikan. Tetapi dari kami Nasihatul Aisyah itu sudah ada dasar program-program baik itu dari PP Nasihatul Aisyah maupun dari PWNA, dan di mana program-program itu yang harus bisa diselesaikan dulu, nanti kami selesaikan dulu. Untuk program-program yang terkait khusus politik ini, memang sebaiknya program ini kita tentang pendidikan politik. Tetapi untuk di organisasi keagamaan itu memang untuk program politik minim sekali. Ya. Makanya dari itu kita harus bisa mewaspadai program-program yang terkait tentang politik perempuan, karena ternyata memang perempuan adalah sebagai sasaran empuk politik yang harus kita waspadai, dan itu kita harus menjadikan kader-kader kita sebagai pemilih cerdas dan pemilih sehat. Dan juga kemarin dari pertemuan dengan PP itu, dari teman-teman PP mau memfasilitasi rekan-rekan yang punya kiprah atau terjun di politik sendiri. Seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Tetapi alangkah baiknya, karena kita memang perempuan itu lebih ke tingkat bawah dulu. Misalkan di PKK-PKK atau arisan-arisan kita masuki sedikit-sedikit, karena memang di setiap event dari bawah itu nanti yang akan muncul ke atasnya sebagai kader-kader politik yang bermartabat. Demikian. Oke. Ya, luar biasa ini dari Mbak-mbak berdua, program-program yang disampaikan. Dan tadi saya belum menyinggung soal politik. Disinggung banyak ini soal politiknya. enggak Mas. Iya, bawa-bawanya ya. Suasananya mendukung kita untuk ngobrol soal politik. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu dulu. Ini kan selama ini itu kan kadang istilah perempuan sebagai consoling game gitu ya. Itu kan masih melekat apalagi di Jawa. Sehingga banyak sekali ketika para perempuan itu ingin tampil di depan sebagai leader, entah itu di kancah politik atau di kancah yang lain, kayak di perusahaan sebagai direktur, direktris, atau di mana saja, di situ sebagai pemimpin, itu kadang biasanya ada kendala-kendala. Bahkan terkadang itu kendalanya lebih besar daripada para laki-laki. Nah itu selama ini bagaimana dari teman-teman di Fatayat dan juga di NA itu menyikapi hal itu? Karena meskipun sekarang sudah banyak memang kayak apa kiprah perempuan di sebagai leader gitu ya, tetapi juga tidak sedikit saya yakin terutama para perempuan yang masih berpikirnya sempit seperti itu. Nah menurut Mbak Nik sama Mbak Aris sendiri ini bagaimana? Kira-kira itu ketika perempuan muncul sebagai leader itu biasanya apa yang harus dilakukan dan biasanya kendalanya apa saja sih? Terus solusinya bagaimana? Nah, mungkin dari Mbak Nik. Terima kasih. Memang
perempuan seusia kita di Fatayat dan di NA itu perempuan yang produktif. Produktif maksudnya produktif masih melahirkan, ya. Proses-proses alamiah itu masih kita lewati. Iya. Sebagai istri, ya. Iya. Terutama walaupun misalnya tidak mengandung pun akan mengalami siklus menstruasi, itu kan berpengaruh ke ini nih, apa ya? Iya, mindset juga. Terus kadang pas ada masalah dengan keluarga itu pandai-pandai memanage. Maksudnya begini mas, kendala ketika kita berkiprah di luar itu kalau saya pribadi sebenarnya kendala itu dari diri kita sendiri. Artinya kita sebagai seorang ibu punya anak, punya keluarga, punya suami, anaknya diberesi sek, garwane di apa yang menjadi kemampuan suami dipenuhi dulu, terutama lingkup kecil keluarga. Artinya misalnya saya sendiri kalau mau berangkat ya kan tidak harus jamnya itu tidak tentu mas. Misalnya kalau ada pelantikan mas malam hari, misalnya di daerah yang kalau kita ini pas tengah-tengah mas kota, bayangkan kalau di Undaan, di Ndawe, di Denjekulo dan malam hari itu kan butuh pengertian suami dan keluarga. Kendala yang paling berat itu memang kepada kita, niat kita, roh perjuangan kita itu nek aktivis kalau tidak dibekali niat, nomor satu niat betul. Niat saya berjuang berkhidmat di organisasi yang insya Allah diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah nomor satu kan sebelum diridhoi minta ridhonya Allah, minta ridho suami dulu. Nah, suami dulu yang penting suami pengertian. Ini lingkup tidak usah kemana-mana dulu ya. Nomor satu anak keluarga. Anak-anak kita tata. Apa sih biasa anak-anak yang dibutuhkan? Kalau masa anak kecil itu kan biasanya makan. Ya, makan tidak bisa ditinggalkan loh mas. Bayang pak, dia metu yang jobo karena hejo ramah papane. Anak ini mau kemana? Makan, ya kan? Cukup hanya dikasih uang tidak bisa. Makan paling jajannya ada apa? Tapi kalau kita sudah penuhi gizinya, ada nasi, ada lauk, ada buah, ada apa? Paling kulkas kita penuhi dulu ya, paling tidak ya dibutuhkan apa. Itu kita meninggalkannya dengan tenang. Kalau saya itu kendalanya sebenarnya yang berat itu di keluarga. Jadi tadi ya kendalanya yang paling utama ketika perempuan ingin tampil di depan salah satu keluarga. Keluarga dulu. Terus mungkin untuk solusinya dari Bu Aris seperti apa kira-kira? Kalau seperti itu, saya yakin sama kendalanya ya. Sama. Ini pembinaan organisasi yang sama-sama sibuknya pasti. Memang benar sekali, yaitu kendala yang pertama keluarga dan juga finansial itu dari berbagai masukan dari teman-teman ya. Dan bagaimana agar kita bisa melaksanakan dan bisa terlaksana semuanya. Memang tergantung niatan kita. Selama ini alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik itu karena dukungan suami. Bagaimana peran suami? Betul. Berarti saya diizinkan oleh suami itu alhamdulillah sujud kita ya. Dan di samping itu sebagai pimpinan perempuan itu sah-sah saja karena memang sudah ada penyetaraan gender. Untuk itu jalan keluarnya bisa memahamkan dari keluarga, memahamkan dan juga memberikan support. Karena memang selama dia menjadi pimpinan, yang penting dia bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kewenangannya. Dan itu pun juga diiringi support dari keluarga dan juga memahamkan bahwa wanita dipilih sebagai pimpinan itu karena kemampuannya, bukan karena ingin didiskriminasikan atau dipojokkan. Itu yang terpenting. Luar biasa ini. Saya sendiri ketika istri saya itu terlalu sibuk itu saya pasti suka bingung ya. Karena saya sendiri sudah sibuk, istri sibuk. Nanti ini mana ini anak-anak gitu. Ya, ini Mbak Nisa sama Mbak Nisa. Jadi kan kita tahu di dunia perpolitikan saat ini itu kan dengan adanya keterwakilan perempuan, porsi perempuan itu kan diberikan secara
sekarang itu bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya dengan adanya hampir semuanya itu 30% ya. Bahkan ada kewajiban di situ ketika ada caleg itu harus 30%-nya. Nomor 1, nomor 2 ketika itu laki-laki, nomor 3 itu wajib harus caleg perempuan seperti itu ketika ini misalkan. Termasuk juga ada beberapa seperti di KPU sendiri itu kita waktu seleksi juga ada di dalam dunia keterwakilan 30%, mempertimbangkan keterwakilan 30% perempuan. Jadi saat ini di kancah politik itu hampir semua lembaga itu perempuan dikasih porsi yang luar biasa menurut saya. Tetapi menurut Mbak Isa sama Mbak Aris, apakah porsi itu sudah dimanfaatkan dengan baik, ya, dengan 30% keterwakilan perempuan itu, ataukah belum? Ketika belum, itu menurut jenengan apa yang harus dilakukan para perempuan saat ini, dan apa yang sudah dilakukan Fatayat dan NA menyikapi hal itu? Monggo, ini siapa dulu? Ini gantian Mbak Aris dulu aja. Terima kasih. Kami sangat setuju sekali ya dengan keterwakilan di parlemen atau legislatif 30% ya. Tetapi terkadang faktanya tidak seperti itu, karena memang terkadang itu keterwakilan 30% di parlemen atau legislatif itu hanya kadang persyaratannya yang harus memenuhi 30%. Contoh kecil, misalkan parpol dengan syarat 30% dari perempuan, tetapi ketika sudah terlaksana hari H atau mungkin jadi, itu hanya sebagai persyaratan saja untuk wanita 30%. Jadi tetap para laki-laki kebanyakan ya? Atau hanya sebagai genepan gitu ya? Gimana? Itu banyak sekali, dan walaupun 45 kursi itu pun hanya beberapa liter ya dari perempuan, tidak sampai maksimal, kan bahkan belum bisa mungkin sampai saat ini deh. Karena ini juga bukan permasalahan organisasi, ini juga permasalahan bangsa bahkan deh, karena memang keterwakilan perempuan 30% di parlemen dan legislatif itu pun di Asia Tenggara Indonesia nomor 7, berarti itu kan sebagai permasalahan bangsa ya, tidak hanya di organisasi. Dan itu pun misalkan saja mencari kader dari politik dari organisasi itu juga tidak semudah itu, tidak semudah itu, dan mereka pun juga masih belum mau menampakkan identitasnya untuk hal-hal di politik saja, karena kadang kemarin banyak yang Mbak, aku minta tolong nama dari perempuan berapa orang, oke sudah, tetapi juga itu banyak kendala, tidak semudah itu, karena yang punya nama itu harus izin suami, itulah kendalanya dari perempuan. Saya tak izin suami dulu, misalkan suami tidak mengizinkan, akhirnya tidak bisa, tidak ada keterwakilan dari perempuan. Itu permasalahan untuk yang 30%, dan kami juga sangat setuju karena lebih, misalkan 30% itu terpenuhi, nanti hak-hak perempuan juga kita akan terpenuhi di kancah politik dan bisa membawa undang-undang dari para perempuan yang nantinya bisa diaspirasikan di parlemen atau legislatif, karena memang banyak perempuan permasalahannya tetapi tidak sampai untuk disampaikan di Dewan. Mungkin ya seperti itu. Terima kasih dari Mbak Ani. Terima kasih. Kami juga setuju untuk kuota 30% dari perempuan, dan itu wajib terisi, Mas. Karena begini, kita sekarang melihat IQ kemampuan pendidikan perempuan itu sudah luar biasa. Di kami ya, di kader Fatayat itu yang pendidikan S2 itu sudah menyebar di mana-mana. Bahkan ini sudah ada yang program doktoral ya, S3. Itu ketika maju di kancah politik, tidak hanya yang dipikir itu tidak hanya kemampuan IQ atau kiprahnya di masyarakat, tapi juga terbentur dengan
uang. Artinya mahar politik ya. Itu yang menjadi kendala, itu yang menjadi pembahasan kami di internal, dan mungkin itu tidak hanya di internal ya, bahkan sudah menjadi permasalahan umum, bahkan permasalahan nasional. Saya pernah kita ngobrol lah dengan para pemuka agama. Di samping pemuka agama itu pemuka ini loh, Masyarakat partai ya, yang beliau memang sudah istilahnya menjadi pucuk pimpinannya. Kita diundang, diajak ngobrol, diajak bahasanya itu monggo target di 2024 ini saya siap tidak untuk mengisi kuota dari 30% perempuan. Saya jawab saya siap. Kader itu kan hanya satu sebenarnya. Siap enggak? Siapnya apa? Masuk nanti 2024. Kalau saya jadi kader, saya di pagri tinggi mas, nggak bisa. Kader saya juga terlalu tinggi. Oh, ini ya, ASN ya? Iya. Oh iya. Mohon maaf. Saya diminta bahkan dari Partai Warna-Warni, Mbak, saya minta Mbak untuk kader perempuan dari Fatayat untuk maju di siap. Tapi apakah panjenengan siap untuk memfasilitasi semua? Saya jawab begitu. Kader kami banyak, jenengan minta dari dapil berapapun, misalnya dari dapil neraka dasarnya gitu. Jenengan siapa apa tidak memfasilitasi itu? Menang mas. Nah ini loh bahasa ya. Jadi tidak hanya yang kesiapan itu, tapi para pemangku jabatan yang punya jabatan dari partai itu ketika ditanya untuk memfasilitasi itu, karena dia sendiri mau maju. Nah itu loh mbak kendalanya. Akhirnya saya maju, saya itu ya bahasanya sekolah di darat, cuman pendaftaran itu. Nah itu loh di warna-warna ketika sudah mater dengan ya, warna apapun kita masuki. Tapi ketika saya minta, saya tidak panjenengan untuk memfasilitasi kami yang notabene jenis mahar politiknya sangat. Nah aku bahasanya itu edian, langsung aja gitu. Ayo. Tapi luar biasa tuh. Tetapi mereka tidak mau menjawab untuk jenjang mulai PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan dosen, bahkan tuh kita punya mas kader-kader yang dari Fatayat yang sudah menduduki jabatan itu. Tapi ketika di politik itu terbentuk juga ya tadi izin suami. Memang tapi jangan politik ya seperti itu bahasanya. Mungkin mana sebagian orang kan menganggap politik itu kejem, kotor, juga tidak lebih dijauhi teman juga. Iya, lebih santun kita di organisasi. Gerakannya moral pos di gerakan massa sebenarnya. Tapi tadi menarik, sudah tahu dapil neraka. Ini bahasan dunia politik tentang di Kudus itu juga ada istilah dapil neraka. Ini kembali lagi ke tadi, ketika sempat pernah dimintai apalagi untuk 2024 nanti sudah sempat gitu ya, sama tidaknya 1-2 mas partai-partai beberapa partai seperti itu. Nah ketika terbentur tadi mahal terutama dan ketika menyampaikan itu dan partai lagi kembali lagi partai tidak punya jawaban, terus langkah dari panjenengan untuk tetap mengkader supaya ada yang berkecimpung di dunia politik dan tidak hanya sebagai tanda kutip gelombang tadi, itu apa saja? Saya tuh Mbak Aris nih, terima kasih. Tetap walaupun kita nanti terbentur pada level atasnya nih, istilahnya harus masuk biaya terus apapun ya Mbak ya, itu walaupun itu oke lah, kita tetap menata di kader kita bahwa pendidikan politik itu penting. Artinya kita jangan tabu dengan politik itu, kita jangan menutup telinga, menutup mata bahwa dengan berpolitik itu ada sebagian cara, tergantung memanage cara itu. Cara ini dibuat yang bahasanya jalan menuju ke surga atau menuju ke neraka kan itu. Tetap perempuan harus tahu politik itu adalah kan cara untuk mencapai tujuan. Kita banyak bergaul dengan para penggawa partai ya, dengan seperti kita mendatangkan diskusi, seminar dan sebagainya, sering-sering itu kita paham ternyata politik itu perlu
dengan berpolitik itu kan kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi maksud tercapai, dan bahkan apa yang menjadi cita-cita organisasi itu terlaksana. Tidak lebih mudah mengapa tujuan organisasi. Di samping itu begini Mas, orang-orang itu kadang kan nek orang di channel ya, terutama di birokrasi. Iya, seperti ormas itu nek kita tidak punya keterwakilan di partai-partai politik, itu kita mau bergeraknya itu susah Mas, sempit gerak kita. Beda kita open management ya, manajemen terbuka, kita lebih moderat, kita lebih membuka diri dimasuki oleh siapapun, itu kita mengadakan kegiatan juga enak. Bukan berarti kita memanfaatkan, tidak. Tapi itulah keuntungan politik, kita bisa punya jaringan, networking istilahnya. Seperti itu. Penting Mas, saya menganggap saya itu penting sekali. Jangan buta, jangan tabu ya, istilahnya bahasa ojo sampai berhibur. Jangan, kalau saya harus dimasuki itu semua ranah, semua ini itu harus kita masuki. Ya, terima kasih. Dari Mbak Aris. Ya, mungkin paling tidak hampir sama ya. Perempuan itu harus tahu politik dan memang paham, walaupun secara tidak langsung kita tidak langsung terjun, tetapi kita harus tahu para ibu-ibu, para perempuan. Karena apa? Ternyata harga jual lombok, cabai, bawang itu kan karena permainan politik ya. Kita harus tahu itu yang bersentuhan dengan perempuan. Ya. Jadi itu kita harus memahamkan kepada kader kita. Dan memang kalau kader kita ada yang masuk di kancah politik, marilah kita dukung ya, karena itu akan membekali dan akan membawa organisasi kita untuk menyampaikan hak-hak keperempuanannya di level atas. Dan itu juga memang sangat setuju sekali ya, apabila memang banyak kader kita yang masuk ke kancah politik, tetapi itu sangat tidak gampang karena memang di kader kita itu hampir 99% itu dari basic pendidikan ya, tapi mudah-mudahan pendidikan itu nanti bisa dikembangkan untuk memahami tentang politik, karena ternyata semua kebijakan yang ada itu tergantung politik juga ya. Jadi ibu harus paham itu, karena memang dunia ibu itu memang sangat unik, dan kadang itu ibu ngapain kita harus tahu politik, yang penting kita tetap bekerja, bisa makan, seperti itu. Jadi memang mereka belum paham betul ya, Sadarannya belum itu. Karena ternyata semua kebijakan itu melalui politik. Jadi memang harus dipahamkan, apalagi tidak hanya para perempuan, tetapi juga para laki-laki yang notabene mereka itu sebagai sebagai tonggak untuk di bidang politik. Siapa tahu mereka di kancah politik dan hanya sebagian besar dari pihak laki-laki, apakah benar-benar mereka menyuarakan aspirasi perempuan? Kan kita tidak tahu. Apakah mereka justru mendiskriminasikan para perempuan atau mungkin memojokkan? Gitu. Terus ini apa? Ketika kita tadi bicaranya, kita sepakat dengan itu perempuan mahasiswa ini, sudah ada program khusus ke di bidang politik kepada kader-kader dari NA maupun partainya. Apa bentuknya yang terreng-reng di dalam program kerja ya, program kerja tahunan atau mungkin program kerja berapa tahunan sekali, dan sudahkah ada di situ dan apa bentuknya? Kalau sudah ada mungkin bisa diceritakan dari Laris dulu lagi mungkin untuk program-program yang terutama khusus yang bidang politik ya, terkait politik di organisasi ya. Ini sebenarnya sudah ada, cuma belum terlaksana karena kita melaksanakan program yang dari PP dan PW, karena itu sudah ada target. Jadi kemarin kita ada pendidikan politik tentang perempuan, dan memang pendidikan politik itu banyak dan sudah didengung-dengungkan mereka yang arahnya menuju ke politik, tetapi untuk di organisasi memang masih minim ya.
karena memang itu sebenarnya banyak program yang dilaksanakan biasanya itu dari Litbang atau PPPA itu banyak ya untuk program politik perempuan, tetapi insya Allah dari kami sebenarnya sudah terencana dan sudah tertulis di agenda, tinggal kita melaksanakan dan mencari waktu. Mudah-mudahan ini nanti dari kami bisa terlaksana dan juga bisa mencetak kader-kader politik yang bermartabat dan handal. Oke, dari tadi. Terima kasih. Kalau program untuk khusus di politik memang belum ada, Mas. Masih spesifik untuk mengejar karir politik belum ada. Tapi di departemen kami kan ada untuk penelitian dan pengembangan perempuan. Nah, larinya kan di situ ada politik juga. Untuk ke depan, ya nanti memang ini kita sudah step by step. Kami sudah berusaha untuk membuka diri. Kita artinya begini. Kita mendata kira-kira dari kader Fatayat, dari kader kami yang siap diterjunkan ke politik, walaupun misalnya ya tidak duduk di caleg ya, tapi di kepengurusan salah satu partai itu sudah banyak yang kami masuki, dan kebetulan alhamdulillah warna yang juga tidak hanya satu warna, tidak hanya melulu hijau, ada di beberapa itu. Untuk di program kami nanti di 2024 ya, memang kita kan tahunan ya Mas ya, 5 tahunan itu kita menata mulai dari sekarang. Kita sudah berusaha paling tidak nanti yang ditanam di daerah ini siapa itu sudah ada, dan kami sudah bekerja sama dengan tadi para penggawa partai politik. Insya Allah nanti kita siap song-song di 2024. Larinya kan itu ya Mas. Siap. Poinnya aja nih Bu. Ya, ini bedanya Mbak Karna di kader Fatayat kan memang banyak. Kader kami nasihat pelayanan sangat terbatas, sedangkan tidak di setiap cabang ada. Masih banyak yang kosong. Jadi mungkin ini PR kita untuk nanti kita kembangkan ke depannya. Demikian teman pemilih podcast kali ini bersama dua Sri Kandi yang luar biasa. Sampai berjumpa lagi di podcast KPU Kudus yang berikutnya, yang juga tetap pasti dengan tamu-tamu yang istimewa. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.